sebutkan sebanyak-banyaknya sepemahaman kalian cara merawat dan memelihara hewan dan tumbuhan. Sebisanya ditulis di buku tulis. Sudah kan? Sudah. Oh iya. Di guru ada bintang. Bintangnya ini nanti siapa yang berani maju untuk membacakan hasilnya akan Bu Guru kasih bintang 1. Ya, nanti lagi kalau mau bertanya atau menjawab soal nanti dapat bintang lagi 1. Ya, siapa yang berani presentasi hasil tugas nanti dapat lagi bintang 1. Nah, semakin banyak bintang nanti kalian akan mendapatkan gantinya yaitu nilai, tambahan nilai. 1 nilai angkanya 20, 1 bintang angkanya 20, 2 bintang berarti 40, 3 bintang 60 dan seterusnya. Semakin banyak bintang berarti nanti nilai tugasmu akan banyak. Paham? Siapa yang mau dapat bintang? Saya. Jadi nanti harus berani ya maju ke depan. Oke, sekarang tugasnya sudah selesai kan? Sudah. Coba Mbak Nada maju. Yang keras. Memberi makan kepada hewan peliharaan, menyiram tumbuhan secara rutin. Ya, cara memelihara dan melindungi hewan yang pertama memberi makan kepada hewan peliharaan. Kamu punya peliharaan apa Mbak? Ayam, sapi, Nah, burung, ikan. dikasih makan apa? Kalau ayam dikasih makan apa? Bekas nasi ya. Bekas nasi. Kalau sapi? Rumput. Siapa yang nyari rumput Mbak? Bapak. Terus menyiram tumbuhan secara rutin. Punya tanaman di rumah? Udah. Nah, punyanya tanaman apa Mbak? Apa suka? Ya, disiram di rumah. Sering siram-siram di rumah Mbak? Sering. Terima kasih Mbak. Tepuk tangan. Ya, kita minta 1 Mbak. Ada. Anjir ya. Nanti ditukar sama guys. Baik, siapa lagi yang mau maju? Jangan sendiri. Baca aja. Ayo maju sini. Ada 1 bintang lagi. Baca yang keras ya. Cara melindungi hewan dan tumbuhan. Bersihkan kandang setiap hari, kasih makan setiap hari, menyiram tumbuhan dengan rutin. Ya, jawabannya Mas Reza yang pertama membersihkan kandang setiap hari. Terus apa Mas? Memberikan makan setiap hari. Terus Menyiram menyiram tumbuhan dengan rutin. Mas Reza di rumah apa hewannya? Ikan. Ikannya dikasih makan apa? ulat bulu. Apa? Ulat bulu. Beli di mana Mas? Ayam sendiri. Mas, ikan apa kok ulat bulu? Kan bagus. Dikasih di akuarium apa di kolam? Di akuarium. Baik, tepuk tangan. Buat kamu. Nah, alhamdulillah semuanya sudah berani maju, masing-masing sudah dapat bintang ya. Nah, sekarang perhatikan PowerPoint yang dari buku guru. Nah, ini ya, upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, upaya pelestarian makhluk hidup itu apa ya? Nah, nih, upaya pelestarian makhluk hidup. Ayo perhatikan Mbak. Upaya pelestarian makhluk hidup berarti kita punya cara gimana sih supaya hewan dan tumbuhan itu tetap hidup. Nah, tetap hidup. Nah, kenapa kok hewan dan tumbuhan itu harus tetap hidup? Karena hewan dan tumbuhan itu memiliki perannya masing-masing. Nah, kalau masing-masingnya mati, maka perannya juga tidak akan terpenuhi, akhirnya tidak seimbang sumber dayanya. Yang pertama, hewan dan tumbuhan itu bisa dijadikan sumber ilmu pengetahuan ya. Di pelajaran IPA kita sering mempelajari hewan-hewan kan, tumbuhan, bentuk-bentuknya hewan, bentuk-bentuknya tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun ya kan. Nah, makanya kita perlu melestarikannya. Terus hewan dan tumbuhan, perhatikan Kak, hewan dan tumbuhan
sumber makanan dan obat-obatan. Contohnya ayam, siapa yang suka makan ayam? Nah, siapa yang suka makan sapi, kambing, lele? Nah, itu bisa dijadikan bahan makanan kalau sama manusia. Kalau buat hewan lainnya, hewan juga bisa dijadikan bahan makanan. Contohnya kayak tikus. Tikus itu kan bisa dimakan sama hewan apa? Ular. Ular itu makannya tikus. Ya. Terus dijadikan tumbuhan juga dijadikan bahan makanan oleh sapi. Apa bahan makanannya? Rumput, ada dedaunan dan macam-macam ya. Terus obat-obatan, daun-daunan itu bisa dijadikan obat-obatan, rempah dijadikan jamu ya. Begitu juga dengan hewan juga bisa dijadikan obat-obatan. Contohnya tokek, tahu tokek? Nah, itu bisa dijadikan obat gatal manusia ya. Nah, itulah mengapa kita perlu menjaga kelestariannya supaya kita dapat sumber makanan dan juga dapat obat-obatannya. Terus peran yang selanjutnya yaitu dapat menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar. Kalau semisal tumbuhannya tidak ada, maka hewannya juga akan mati karena tidak punya bahan makanan. Terus sebaliknya, kalau hewannya mati, maka tumbuhan juga tidak akan bisa hidup maksimal karena tidak ada yang membantu penyerbukan. Contohnya bunga. Ya, bunga itu memerlukan hewan untuk bantuan penyerbukan. Tahu penyerbukan itu apa? Penyerbukan itu ketika kutip dan benang sari ketemu, yang akhirnya jadi bunga baru. Ya, kalau tidak ada bantuan hewan juga tidak akan terjadi penyerbukan. Nah, kalaupun bisa, itu tidak akan maksimal. Nah, maka dari itu setiap orang perlu melakukan upaya pelestarian agar hewan dan tumbuhan tidak punah. Nah, upaya pelestarian makhluk hidup, apa yang bisa kita lakukan supaya hewan dan tumbuhan tetap lestari? Nah, kita tinggal di negara apa, Cak? Indonesia. Benderanya warnanya apa? Merah putih ya. Di Indonesia merupakan negara hukum, Cak. Makanya karena pentingnya melestarikan hewan, Indonesia mendirikan hukum, mengeluarkan suatu hukum. Hukum atau penegakan terhadap pemburuan hewan secara liar. Ya. Gimana maksudnya? Kalau di hutan itu biasanya diambil buat dibunuh terus diambil kulitnya. Contohnya apa? Buaya, apa lagi? Yang diambil kulitnya. Sapi. Itu orang-orang itu biasanya ngambilnya seenaknya, ambil banyak terus dibunuh, cuman dijual kulitnya. Atau gajah diambil apanya? Ini gadingnya dijual untuk kepentingan sendiri. Nah, itu ada hukumnya, kalau ketahuan bisa didenda bahkan dipenjara. Terus penebangan hutan secara liar juga tidak boleh ya, harus izin sama yang pemerintahnya. Kenapa? Karena hutan itu kalau ditebang semuanya bisa panas, pemanasan global. Tahu pemanasan global? Buminya panas, akhirnya kutub utara itu esnya mencair, tidak ada salju. Ya, terus kalau pemanasan global akhirnya kita panas hawanya, kemarau, terus tumbuhan dan hewan lainnya juga kepanasan, bisa mati. Terus kebutuhan air di dalam juga akan berkurang kalau terjadi pemanasan global. Kemudian kalau supaya tidak terjadi penebangan hutan, kita harus menanamnya secara bergantian. Menebang terus ditanam lagi, ditebang ditanam lagi. Itu yang dinamakan reboisasi, penanaman hutan kembali supaya tetap ada. Nah, terus penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. Kita memelihara terus diternak, ya, anaknya akhirnya banyak. Nah, kalau sudah besar dilepaskan ke alam, itu penangkaran. Kayak kalau di TV Sibolang, pernah lihat Sibolang? Masih ada ya sekarang ya? Itu biasanya menampilkan tempat-tempat penangkaran kura-kura. Itu dipiara sampai anaknya banyak terus dilepaskan ke pantai. Itu namanya penangkaran. Terus perlindungan hewan dan tumbuhan langka secara ex situ dan in situ. Apa itu ex situ dan in situ? Nah, in berarti di dalam. Kalau ex di luar.
pelestarian secara in situ berarti hewannya dilindungi di tempat aslinya. Kalau dia hidupnya di hutan, ya berarti hutannya yang dijadikan, yang dipagari, yang dilindungi, hewannya tidak dibawa kemana-mana. Itu in situ. Contohnya hutan lindung kayak tadi video yang awal, ya masih ingat? Terus ada suaka marga satwa, hampir mirip kayak hutan. Terus taman nasional. Taman nasional itu kalau di TV kita sering lihat wisatanya naik mobil. Wisatanya naik mobil, terus di dalamnya ada harimau, ada gajah gitu loh. Pernah lihat nggak? Di dalam mobil ditutup kacanya, jadi harimaunya yang berkeliaran. Contohnya itu ada cagar alam. Terus kalau ex situ berarti di luar, hewannya dibawa ke tempat yang sudah disiapkan. Nah, itu namanya ex situ, dipindah. Contohnya kebun raya Surabaya, kebun binatang Surabaya. Pernah ya? Pernah ke sana? Belum. Kalau di kebun binatang Malang, Jatimpak ada. Pernah? Nah, itu juga kebun binatang. Hewannya dari luar dibawa ke situ. Itu X itu. Ada juga kebun raya di Jakarta ada. Terus taman safari, ya. Itu perbedaan in situ dan ex situ. Kenapa kok ada in situ, ada ex situ? Kalau in berarti hewannya tidak memungkinkan untuk dibawa keluar. Takutnya nanti kalau beda tempat akan mati karena terbiasa di tempat yang awalnya. Kalau ex berarti hewannya masih bisa dibawa ke tempat lain. Nah, ini contoh hewan-hewan yang perlu kita lindungi. Yang pertama gambar apa ya? Gajah. Sudah pernah lihat gajah? Gajah. Ya, gajah ini asalnya dari Pulau Sumatera. Orang-orang biasanya mengambil gadingnya, ya dibunuh cuma buat ambil gadingnya, kasihan ya. Kalau sering dibunuh, akhirnya pelestariannya juga terganggu. Terus ada apa itu? Komodo. Komodo ini pernah masuk ke keajaiban dunia tahun berapa ya lupa, pernah masuk keajaiban dunia karena saking langkanya. Ini asalnya dari Nusa Tenggara. Terus gambarnya ketiga apa? Badak. Badak ini yang diambil apa ya? Culanya. Nah, culanya buat dijual, buat koleksi biasanya. Ini dari Pulau Jawa dan Sumatera. Terus gambar yang keempat apa? Harimau Sumatera. Berarti tempatnya dari Pulau Sumatera. Ini dibunuh buat diambil apanya? Kulitnya. Karena kejamnya manusia ya, pengen ngambil hewan-hewan itu cuma untuk dijual, kepentingan sendiri. Nggak boleh. Terus yang terakhir, orangutan ya, orangutan. Orangutan ini juga tidak boleh dipelihara loh ya. Asalnya dari Pulau Sumatera dan Kalimantan. Hewan-hewan ini kita tidak boleh memeliharanya. Gimana kalau pengen melihara? Ada syaratnya, harus bayar ini itu banyak. Kalau semisal hewannya kita pelihara kok mati, berarti kita juga dapat sanksi atau hukuman ya. Karena kalau kita melihara hewan-hewan langka harus benar-benar dilindungi, harus benar-benar hidup sehat. Nanti hewan, sekarang tumbuhan. Nah, siapa yang pernah lihat tumbuhan yang pertama itu? Itu namanya bunga Rafflesia arnoldii. Baunya seperti apa? Baunya seperti bangkai. Baunya sangat menyengat. Baunya sangat menyengat. Ini asalnya dari Pulau Sumatera dan Jawa. Besar ya itu? Besar. Cuma bunga saja nancap di tanah. Ukurannya besar. Jarang ada, soalnya memang langka. Anggrek hitam. Kita biasanya punya anggrek biasa, ya, warnanya ungu putih. Kalau itu anggrek hitam. Dari Pulau Sumatera dan Kalimantan. Anggrek larat dari Kepulauan Maluku. Jadi anggrek itu macamnya banyak-banyak. Terus hutan besu dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku dan Papua. Yang terakhir ulin. Ulin ini bisa diambil batangnya buat kerajinan dari Sumatera dan Kalimantan. Nah, jadi itu ya hewan dan tumbuhan yang perlu kita lestarikan atau hewan-hewan yang hampir punah. Paham ya? Paham. Siapa yang belum paham? Paham ya? Nih
jelaskan ini cara. Nah, ada yang tahu maksudnya? Nah, sekarang Guru tanya, ini gambar apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Sapi dan lain-lain ya. Ini Guru buat ini ingin menjelaskan ke kalian kalau tumbuhan dan hewan dan juga alam-alam lainnya perlu hidup bareng, perlu hidup bersama-sama. Karena semuanya punya tujuan dan peran masing-masing. Contohnya sapi sering ke rumput-rumput untuk apa? Untuk makan. Coba kalau rumputnya tidak ada, sapinya bingung enggak mau makan apa? Bingung ya. Nah, ayam juga perlu tempat berlindung dan juga makanan. Nah, nih pokoknya supaya ayamnya apa? Teduh. Terus kupu-kupu ini diperlukan buat bunga untuk melaksanakan apa? Banyak bukan. Ini diambil serbuk sarinya dipindah ke bunga lain, akhirnya banyak bunga-bunga yang tumbuh lagi. Nanti kalau tidak ada kupu-kupu, bunganya juga tidak akan berkembang lagi. Terus matahari juga penting Kak, untuk apa? Yang gampang, kalau buat manusia buat apa matahari? Mengeringkan baju, terus mengeringkan kerupuk, ya, mengeringkan gabah, misalnya. Terus kalau buat tumbuhan, matahari digunakan sebagai proses fotosintesis. Tahu apa itu? Proses apa? Fotosintesis, pembuatan makanan yang dari bantuan matahari. Pembuatan makanan pada tumbuhan itu terjadi di mana? Di daun. Makanya perlu matahari. Makanya ada tumbuhan kalau ditaruh di dalam ruangan, tumbuhnya tidak akan maksimal karena tidak ada matahari. Itu ya. Paham ya? Jadi hewan dan tumbuhan itu harus hidup bersama-sama karena memiliki peran masing-masing, dan kalau tidak seimbang maka sumber daya alamnya juga tidak akan seimbang. Nah, siapa yang mau bertanya lagi? Ya, Pak. Bu, kalau hewan dan tumbuhan dilindungi, kenapa kok boleh dimakan? Nah, hewan dan tumbuhan itu harus dilindungi. Kenapa kok boleh dimakan? Nah, hewan dan tumbuhan itu kita lindungi, satu, karena ada tujuannya macam-macam. Yang pertama, karena untuk kebutuhan hewan lain. Terus yang kedua kayak tadi, sebagai bahan makanan. Jadi hewan itu tidak hanya perlu kita lindungi saja, kita bisa mengambil manfaatnya. Kayak ayam, diambil manfaatnya untuk kita makan. Kenapa? Karena ayam kalau dibiarkan lama-lama juga akan mati. Maka dari itu, memang ayam itu diciptakan untuk kita makan juga. Ya, punya perannya masing-masing. Tapi kalau gajah, kalau harimau, nah itu tidak boleh kita makan karena itu ada perannya sendiri untuk menjaga kelestarian hutan. Ya, kalau kita mengonsumsinya lama-lama habis, hutannya juga akan ikut hancur atau tidak seimbang. Ini Mbak bintang buat kamu. Paham ya? Nanti lagi. Ada yang mau tanya lagi? Oke, sekarang kita lanjut, silakan buat kelompok masing-masing 3 ya. Nanti kalian harus diskusi sama temannya. Terus sudah siapkan tugas. Nanti pilih salah satu temanmu untuk maju membacakan hasil tugasnya. Paham? Pak. Terus misalnya aja. Di situ ada gambar harimau yang ditenteng sama manusia. Kalian diskusikan apa tujuan manusia kok memburu harimau. Terus akibatnya apa? Terus gimana caranya merawatnya? Ya, silakan kalian berdiskusi. Gimana? Sudah semuanya? Sudah ditunjuk temannya yang mau maju? Belum. Ayo masih tunjuk mas, siapa yang maju? Siapa yang berani maju duluan dapat bintang 2? Kalau terakhir dapat
bacakan hasilnya. Yang pertama, apa yang apa tujuan manusia memburu harimau? Untuk diambil kulitnya dan dijadikan hiasan. Terus, apa akibat yang ditimbulkan dari gambar tersebut? Karena pemburuan liar tadi, akhirnya populasi harimau tadi menurun sehingga menyebabkan punah. Yang terakhir, Pak, gimana caranya menjaga supaya hewan yang tetap lestari? Tidak memburu secara liar dan tidak merusak habitatnya. Ini Mbak, dua bulan Mbak Ingke dan kelompoknya. Tepuk tangan. Dua orang lagi. Coba. Nomor 1. Yuk, nomor 1. Apa tujuan manusia memburu harimau? Menjual kulitnya atau menjadikan hiasan. Terus 2, akibatnya apa? Mendapatkan sanksi atau hukuman. Terus nomor 3, gimana caranya menjaga? Tidak boleh diburu secara liar. Kenapa Mas kok tertawa? Nggak apa-apa. Teman-temannya kan sama-sama belajar seperti sampai ini Mas buat kamu. Tepuk tangan. Kelompok kaki. Mbak Najwa. Nomor 1. Untuk diambil kulitnya untuk dijual dan dijadikan hiasan. Terus 2. Penyebab populasi harimau menjadi menurun dan punah. Nomor 3. Tidak memburunya, tidak melakukan penebangan di hutan liar. Tepuk tangan. Nah, dari hasil diskusinya tadi kita dapatkan bahwa gambar yang pertama itu kenapa kok manusia memburu hewan, memburu harimau. Yang pertama karena bisa diambil kulitnya untuk dijual. Nah, kulitnya buat apa aja kira-kira? Buat jaket, terus buat hiasan, buat dompet, terus apa? Tas, terus buat sepatu, ya macam-macam ya. Karena itu nilainya mahal sekali, bisa sampai jutaan bahkan miliaran kalau kulitnya harimau. Terus nomor 2 aja, apa akibatnya jika hewan itu diburu? Apa aja? Tadi apa? Populasinya akan menurun sehingga harimau bisa punah. Jadi jangan seperti itu ya. Terus yang terakhir gimana akhirnya cara menjaga hewan itu? Dengan cara apa? Tidak boleh diburu, Tidak boleh diburu secara liar. Terus tadi ya dilakukan penangkaran ya supaya punya anak lagi. Kenapa saja hewan-hewan itu kok ambil punah? Ada yang tahu nggak? Hewan-hewan itu punya keturunan itu lama sekali, hamilnya juga lama sekali. Kalau ayam, kucing itu kan cepat hamil, cepat punya anak. Kalau hewan-hewan seperti itu jarang sekali dan lama sekali. Makanya hewan itu punah. Kalau sering diburu nggak punya keturunan lagi ya akhirnya kosong, habis. Nah, coba sekarang siapa yang mau bertanya? Ya Mbak, apa Mbak? Kenapa hewan tidak bisa hidup sendiri? Nah, sebenarnya ada hewan yang bisa hidup sendiri, ada juga yang tidak. Hewan yang bisa hidup sendiri biasanya ditaruh di tempat in situ atau ex situ tadi. Kenapa? Karena makanannya terjamin, tempatnya terjamin. Kalau hidup di luar, kan banyak orang-orang yang jahat, bisa diburu, kadang bisa tempat tinggalnya ditebangi sehingga hewan tadi rawan mati, sehingga kita perlu melindungi juga. Walaupun hewan itu bisa hidup sendiri, kita juga perlu melindungi. Terus kayak hewan-hewan yang biasa kita lihat kayak ayam, kucing, sapi, kambing, nah itu karena hidupnya di sini bahan makanannya jarang ada, sehingga kita perlu merawatnya juga, perlu membersihkan tempat tinggalnya juga. Kita kalau di rumah ada kandang hewan, kalau tidak dibersihkan juga akan mengganggu kita, baunya tidak enak, ya, ada sumber penyakit, sehingga kita perlu membersihkan juga dan memberi makan juga. Nah, paham Mbak?
Ini tidak bertentangan. Nah, kita lihat videonya satu kali lagi ya. Populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan menjadi semakin langka. Setelah melihat video ini, kalian akan mengetahui Ada yang mau ditanyakan? Beda. Jadi sekarang Bu Guru yang mau bertanya ya. Mas siapa? Irham. Kenapa hewan dan tumbuhan itu kok perlu hidup, Mas? Karena tumbuhan ada sedikit vitamin Karena hewan dan tumbuhan harus hidup berdampingan supaya tetap hidup. Oke, Mas, kasih bintang 1. Nah, ini. Dan sekarang karena sudah paham semuanya dan tidak ada yang mau bertanya, Bu Guru kasih tugas evaluasi. Tak kasih tugas evaluasi ya, kalian kerjakan. Bu Guru kasih waktu 10 menit. Silakan kalian kerjakan. Bu Guru kasih waktu 10 menit. Gimana anak-anak sudah? Sudah. Sekarang dikumpulkan ya. Nah, sekarang hasilnya evaluasi sudah diterima. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir pembelajaran. Nah, kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari. Pada pagi hari ini, siapa kira-kira bisa menyimpulkan? Oke, kalau tidak ada, guru saja yang akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang upaya pelestarian hewan dan tumbuhan supaya kita bisa melindungi dan menyayangi hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita, yaitu dengan cara memakan, minum, menyiram, atau memberi pupuk, dan membersihkan tempatnya. Itu merupakan salah satu cara untuk upaya pelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar, walaupun ada beberapa siswa yang mengobrol sendiri ya Mas ya. Nah, berarti minggu depan besok dikurangi Mas ya, tidak boleh mengobrol sendiri. Nah, terima kasih, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Silakan Mas Ketua Kelas untuk berdoa. Bismillah.